Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online Sekolah Gracia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh berkumpul di dalam ibadah hari ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami mau menjaga langkah kami ketika kami beribadah. Biarlah hati kami menjadi siap, bahkan pikiran kami dan seluruh tubuh kami menjadi siap untuk beribadah hari ini. Karena kami percaya kalau kami merasa ibadah yang kami kerjakan cukup, maka itu menjadi keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Puji Tuhanku, puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhanku, puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikianlah firman Tuhan, bahkan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu,
terima kasih karena Tuhan Yesus hadir di hati kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami itu menjadi penyemangat dan akan menjadi kekuatan bagi diri kami. Latihlah terus kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dan tuntunlah kami agar kami mengerti apa isi dari firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual Gracia. Firman Tuhan hari ini berjudul Dikasihi untuk Mengasihi. Seperti firman Tuhan minggu lalu, sebagai satu anggota tubuh di dalam Kristus, kita harus saling mengasihi agar dapat bertumbuh bersama. Nah, tetapi bagaimana mungkin kita dapat mengasihi jika diri kita sendiri tidak merasa dikasihi? Lewat 2 pertanyaan berikut, semoga kita dapat merenungkan kembali tentang kasih Yesus bagi kita semua. 1. Apakah Anda yakin Yesus mengasihimu? 2. Apa bukti yang kalian yakini bahwa Yesus mengasihi? Mari dengarkan sharing dari kakak kelas 12 dan dari guru berikut. Apakah Anda yakin Yesus mengasihimu? Jawaban saya sangat yakin bahwa Yesus mengasihi saya. Apa bukti yang kalian yakini bahwa Yesus mengasihi? Jelaskan disertai ayat. Saya buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 yang berisikan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu saya yakin, begitu yakin bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Terima kasih. Yang pertama, saya terlalu yakin kalau Yesus mengasihi saya. Yang kedua, buktinya hari ini saya masih dapat melakukan segala sesuatu itu karena Yesus. Setiap hari juga Yesus memperbarui saya. Terdapat di Ratapan 3 ayat yang ke-22-23, terjemahan baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pertanyaan pertama, apakah Anda yakin Yesus mengasihimu? Jawaban saya, ya saya sangat yakin Yesus mengasihi saya. 2. Apa bukti yang kalian yakini bahwa Yesus mengasihi? Jelaskan disertai ayat. Di sini saya ambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di sini saya yakin karena Ia mati untuk menebus dosa saya dan Ia menyerahkan dirinya juga untuk saya kepada Allah, dan juga saya ada sampai sekarang karena kasih-Nya juga. Terima kasih. Pertama, iya. Kedua, Tuhan taruh saya di tengah keluarga besar yang seperti saat ini bukan tanpa alasan. Saya merasa dipercayakan hal yang sangat besar. Gak jarang saya ngeluh, tapi hal yang besar itu adalah kasih Tuhan yang besar buat saya. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya yakin Yesus mengasihi saya. Alasannya adalah karena setiap kali saya melakukan dosa, terlepas dosa itu terjadi ataupun tercegah dan tidak pernah terjadi, Dia itu selalu ada dan dengan jelas berbicara, mengingatkan saya untuk tidak melakukannya. Saya merasa Dia ada di segala tempat dimanapun kita berada, karena Dia tidak ingin saya berdosa. Jadi itulah kenapa saya yakin Yesus terus mengasihi saya, karena Dia selalu
ada dimanapun saya berada. Ayatnya di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengasihi orang yang jahat dan yang baik. Thank you. Setelah mendengar kesaksian dari kakak kelas dan guru kalian, semoga kalian semakin yakin bahwa Yesus mengasihi. Mari bersama-sama kita membaca ayat-ayat yang akan tampilkan berikut. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, jika kita berkata percaya kepada Tuhan Yesus, maka bukti nyatanya adalah percaya bahwa kita sudah menerima kasih atau kita sudah dikasih oleh Yesus. Ini berarti kalian tak akan pernah lagi menjadi remaja yang merasa kuper alias kurang perhatian, atau kuka kurang kasih sayang, atau bucin butuh cinta. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkau membentuk bagian dalam tubuhku, Engkau menenun aku di dalam rahim ibuku. Aku hendak mengucap syukur kepadamu, karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Ajaib pekerjaan-pekerjaanmu dan jiwaku sungguh-sungguh mengagumi. Satu lagi ayat terakhir, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik yang ada di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi atau apa saja yang lain, tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Tahukah kalian bahwa surat cinta Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang dibaca, direnungkan, dikerjakan, itulah yang akan menumbuhkan keyakinan bahwa kalian dikasihi Tuhan. Tak peduli masa lalu, tak peduli keluarga, dosa, ataupun kelemahan kita, kasih Yesus melampaui semuanya dalam hidup kita. Selamat menikmati kasih Tuhan melalui Sekolah Gracia. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau sudah memilih kami, mengasihi kami, menyelamatkan kami. Bahkan janji-Mu yang ya dan amin itu sudah menjadi milik kami. Kuatkan iman kami, Bapa. Kuatkan iman anak-anak-Mu di Sekolah Gracia, bahkan seluruh keluarga anak-anak-Mu. Untuk semakin yakin bahwa Engkau sudah mengasihi, sedang terus mengasihi kami dengan cinta-Mu, dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kami, Tuhan, tumbuh terus dalam cinta kami kepadamu. Cinta yang terus datang dari Engkau sendiri. Dan itu akan mengalir keluar seperti janji-Mu. Ketika kami mempercayai Engkau, mempercayai firman-Mu, sungguh aliran hidup itu mengalir dari dalam jiwa kami. Dunia membutuhkan cinta-Mu. Banyak orang membutuhkan kasih dan kebenaran dari mulut-Mu. Dan inilah kami. Kami yang sudah Engkau kasihi. Kami yang mengasihi Engkau akan mengasihi dunia dan semua isinya. Supaya setiap orang datang menyembah kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk ibadah. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, segala puji dan syukur. Amin. Sebelum berpisah, ada satu pujian yang mengatakan bahwa cinta dari surga dilimpahkan bagi kita semua. Selamat mendengarkan, sampai jumpa minggu depan.